Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita masih melakukan pembelajaran secara daring karena di luar sana masih terdapat penyebaran COVID-19. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah menganjurkan kita melakukan kegiatan sekolah di rumah masing-masing. Walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring, saya harapkan semangat kalian tidak putus sama seperti pembelajaran secara tatap muka. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kita bisa lebih seksama dalam pembelajaran dan lebih fokus dalam menyerap materinya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas terkait masalah yang sering kita hadapi sehari-hari, baik dialami oleh orang tua kita, para orang-orang di luar sana. Jadi pembelajaran kita kali ini itu benar-benar sangat sering sekali kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih, kita hari ini akan membahas pembelajaran terkait apa? Kurang tepat. Ada lagi yang bisa? Masih belum tepat. Walaupun itu hal umum tapi belum ya. Ada lagi? Tadi ada yang bilang, "Ibu, terkait jual beli, terkait perdagangan mungkin, Bu?" Ya, kurang lebih hampir seperti itu, tapi lebih tepatnya kita akan membahas mengenai suatu persoalan dalam hal jual beli juga, tetapi dalam mengemaksimalkan keuntungan dari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Dan kita akan membahas itu terkait materi dari program linear. Kenapa sih kita harus perlu sekali pembelajaran mengenai program linear? Karena banyak sekali aktivitas yang sering kita lakukan itu menyangkut daripada materi yang akan kita bahas pada saat ini. Karena materi yang akan kita bahas ini menyangkut garis juga, tetapi lebih kepada mencari keuntungan secara maksimum dan kita dapat mengurangi kerugian secara minimum, seperti itu. Belum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian absen terlebih dahulu di WA group. Kalian list saja siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Kalau misalnya ada yang izin, kalian tulis keterangannya di situ, izin karena apa ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan program linear. Program linear itu apa sih? Kira-kira ada yang pernah dengar terkait program linear? Saya rasa di sini kayaknya sebelum-sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar ya terkait program linear. Ada yang bisa? Ya, silakan. Hampir betul, tapi masih kurang tepat. Ya, yang lainnya? Baik sekali, ya. Tadi itu hampir tepat ya, sama seperti sebelumnya, cuma lebih baik kita simak materinya ya. Seperti apa? Pengertian program linear adalah pengertian program linear. Program linear adalah salah satu metode penentu nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih penentu nilai optimum di sini? Nilai optimum tuh terdiri dari apa aja? Ada yang bisa? Benar sekali. Nilai optimum itu terdiri dari maksimum dan minimum. Dihasilkan dari nilai pada suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Pada persoalan linear terdapat suatu fungsi linear yang dapat disebut sebagai fungsi objektif. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas juga terkait persoalan maksimum dan minimumnya. Tadi kan seperti pada pengertian dari program linear. Kalau menurut saya sepertinya ini sudah tidak asing lagi bagi kalian terkait lambang-lambang yang ada di sini. Mungkin ada yang bisa membacakan untuk saya? Ya, silakan. Ya, betul. Persoalan maksimum di sini, persoalan maksimum dengan f dengan titik x, y sama dengan ax plus by dengan syarat c1x tambah d1y kurang dari sama dengan k1
Kemudian di sini ada C2X tambah D2Y kurang dari sama dengan K2, X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Dengan A, B, C, D adalah koefisien dan K adalah konstantanya. Kemudian di sini ada persoalan minimum. Minimum itu terdiri dari F dengan titik X, Y sama dengan AX plus BY. Syaratnya itu M1X ditambah N1Y lebih dari sama dengan K1, M2X ditambah N2Y lebih dari sama dengan K2, X kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, Mn adalah koefisien dan K adalah konstantanya. Sampai sini ada yang masih belum dipahami? Jika sudah dipahami, saya akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Selanjutnya, model matematika program linear. Pada persoalan program linear, soalnya itu terkait soal cerita. Jadi, kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk notasi matematika. Nanti setelah saya bahas terkait ini, saya akan men-share LKPD yang akan kalian kerjakan. Kalian akan membentuk 3 sampai 4 kelompok. Kemudian nanti kalian harus buat grup dan masukkan saya ke dalam grup tersebut agar saya bisa memantau aktivitas diskusi kalian seperti apa. Simak baik-baik apa yang saya sampaikan ini akan membantu kalian dalam mengisi LKPD. Nah, persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian di sini diubah dalam sebuah model matematika. Model matematika adalah pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Di sini ada contohnya. Sebuah produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Komposisi model yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan bahan kedua itu 150 gram. Sedangkan komposisi model kedua tersebut terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama itu 76 kg dan persediaan di gudang untuk bahan kedua itu 64 kg. Harga model pertama ialah 500.000 dan model kedua itu harganya 400.000. Dari soal yang kita dapat bahwa dapat kita ketahui ini terdapat 2 model sepatu yang berbeda dan 2 bahan yang berbeda. Maka di sini kita dapat menuliskan sebuah tabel, menggambarkan sebuah tabel. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa langsung menyimpulkan dalam bentuk notasi matematika, kalian dapat membuatnya secara sederhana dulu pada bentuk tabel matematikanya. Di sini ada beberapa kolom, yaitu jenis sepatu, bahan 1, bahan 2, harga sepatu, jumlah sepatu. Yang pertama itu karena di sini kita terdapat 2 model sepatu, makanya pada jenis sepatu ini kita terdapat 2. Yang pertama model 1, yang kedua itu model kedua. Kemudian di sini bahannya juga terdapat 2 bahan yang berbeda, makanya kita tulis sebagai permisalan yaitu bahan 1 dan bahan 2. Komposisi modelnya katanya yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama. Sebentar ya. Sini saya kasih pena. Nah, di sini ada komposisi model yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama. Berarti pada bahan pertama yang ini itu 200 gram model 1. Kemudian bahan kedua yaitu pada ini kan masih pada model pertama ya, model pertama tuh. Cuma bahannya yang kedua itu 150 gram. Berarti kita tulis di sini 150 gram. Kemudian pada harga sepatu kan di bawah sini untuk model pertama. Kemudian pada harga sepatu ini pada model pertama kita membutuhkan 500.000. Kemudian kita tulis di sini 500.000. Kemudian sekarang kita beralih ke model yang kedua. Pada model yang kedua itu di sini model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama, kita masukkan ke sini pada bahan pertama. Kemudian pada bahan kedua yaitu terdiri dari 170 gram. Berarti kita tulis di sini 170 gram dengan harga sepatu model kedua yaitu 400.000. Kemudian kita centang di sini 400.000. Dengan jumlah sepatunya kita misalkan model 1X dan model kedua Y.
Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, kita dapat dengan mudah untuk menuliskan notasi matematikanya. Bahwa diketahui F dengan titik X, Y. Titiknya kan X, Y, berarti 500 X dan Y-nya itu 400 dengan beberapa syarat. Syaratnya itu terdiri dari bahan satu, yaitu 72 gram, maka di sininya 200 gram dan di sininya 180 gram dengan X dan Y-nya. Karena di sini itu diketahuinya, sorry ya, ini bukan 72 gram, 76. Karena di sini diketahuinya gram, maka kita ubah dulu dalam diketahuinya kilogram, maka kita ubah dulu dalam bentuk gram. Kemudian dapatlah 76.000 ya aturan di sini. Maka di sini ada 76.000. Ini 76 seperti ini. Kemudian di sini juga sama, 150-nya dengan X, 170-nya dengan Y, kurang dari sama dengan 64. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait model matematika programnya? Insya Allah dapat kalian mengerti ya, saya harap seperti itu. Jika kalian tidak dapat memahaminya, kalian dapat membaca kembali apa yang saya sampaikan ini, atau menonton kembali tayangan yang sedang kita rekam saat ini. Nah, di sini ada sistem pertidaksamaan linear. Adakah yang udah pernah belajar sistem pertidaksamaan linear? Saya rasa pasti kalian sudah tidak asing ya. Nah, kita lihat di sini. Pertidaksamaan linear merupakan suatu pertidaksama dengan kombinasi operasi antar variabel yang ditandai dengan sebuah simbol maupun tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan juga simbol lebih dari sama dengan. Seperti yang tadi kita bahas pada di awal terkait persoalan nilai maksimum dan minimum. Seperti itu. Nah, di sini ada definisi pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Apakah ada yang tahu definisinya? Ada yang bisa? Coba saya tunjuk. Diana, ya, silakan coba Diana, definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel apa ya? Ya, baik, tidak apa-apa ya. Mari kita dengarkan penjelasan Ibu apakah tepat dengan yang Diana sampaikan. Nah, kurang lebih sama ya seperti apa yang dia sampaikan. Pertidaksamaan linear itu terdiri dari dua variabel secara umum. Kemudian dapat ditulis seperti ini: AX plus BY lebih besar sama dengan C, atau AX plus BY kurang dari sama dengan C. Pertidaksamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian berupa himpunan pasangan terurut, yaitu terdiri dari X, Y yang memenuhi pertidaksamaan. Penyelesaian pertidaksamaan digambarkan dalam koordinat kartesius. Daerah yang diasal merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan yang telah diberikan. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja ya. Di sini ada langkah-langkah menentukan pertidaksamaan AX plus B lebih dari sama dengan C. Yang pertama di sini ada buat garis AX plus BY sama dengan C dengan terlebih dahulu mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, atau mencari dengan tabel nilai pasangan X, Y yang memenuhi AX plus BY sama dengan C, kemudian menghubungkan kedua titik itu setelah digambarkan pada bidang kartesius. Yang kedua, ambil titik P, Q yang tidak terletak pada garis AX plus BY sama dengan C, sering dipilih dengan titik 0,0. Jadi untuk menentukannya itu kita bisa memisalkannya dengan titiknya itu X sama Y-nya itu bisa 0,0 untuk mempermudah mencari titik-titiknya. Terus kemudian garis tersebut tidak melalui 0,0, substitusikan titik tersebut pada AX plus BY lebih besar sama dengan C. Kemudian pernyataan yang benar, maka daerah di mana titik itu berada merupakan daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Di sini ada contoh soalnya. Pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang. Untuk dijual kembali, harga belinya tiap kilogram apel itu 4.000 dan pisang itu 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya maksimum. Baik, di sini sebelumnya kita akan membuat dulu seperti pada yang kita ketahui tadi pada model matematika. Kita buat dulu tabelnya seperti ini agar mempermudah. Kemudian di sini ada pada kolom pertama itu ada jenis buah, yaitu kan tadi diketahui di sini apel dan pisang. Kemudian kita masukkan di sini apel dan pisang.
Kemudian untuk harganya itu ada persatuan apelnya itu 4.000 dan pisangnya itu 1.600. Nah, pada jumlah di sini sebelumnya kalian yang pada model matematika ada yang ingat gak kira-kira apel dan pisang itu kita bisa memisahkan seperti apa? Ya, Rey? Betul sekali. Kita lihat X, Y. Apelnya diibaratkan dengan X dan pisangnya diibaratkan dengan Y. Kita lanjutkan ya. Di sini dengan syarat kapasitas tempatnya itu kan tadi diketahui bahwa 400 kg buah. Berarti kita ibaratkan X plus Y. Berarti kan nampungnya cuma 400 kg buah, berarti tidak boleh lebih dari 400 kg. Berarti lambangnya itu kurang dari sama dengan 400. Seperti itu. Nah, maka didapat ini ya. Kemudian modalnya itu tadi kan untuk pisang dan apel itu kan untuk satuannya 4.000 dan pisangnya itu 1.600 dengan modal awalnya 1 juta. Maka di sini kita karena modal awalnya 1 juta berarti tidak lebih dari 1 juta, maka lambangnya kurang dari sama dengan. Kemudian di sini kita kecilin kita perkecil, maka didapatkan hasilnya 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1250. Kita kecilkan dengan semuanya ini, kita bagi dengan ini dibagi ya 800. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian x tidak boleh lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian untuk mencari titik potongnya kita bisa memisalkannya. Untuk di sini kita misalkan x-nya 0, maka didapatkan y-nya 400. Kemudian di sini kita bisa memasukkan nilai y-nya 0, maka didapatkan x itu 250 di sini. Karena di sini itu hanya kesatuan sendiri-sendiri yaitu apel dan pisang, itu bukan menentukan titik ekstrim. Maka untuk menentukannya itu kita mengeliminasi kedua pasangan tersebut seperti ini. Kita eliminasi yang ini, 5x tambah 2y itu 1250. Kemudian yang 2x tambah 2y itu kurang dari sama dengan 800 di sini. Kemudian kita eliminasi keduanya, maka didapatkan x-nya itu sama dengan 150 dan y-nya itu sama dengan 250. Sehingga jumlah maksimumnya apel itu 150 dan pisang itu 250. Nah, di sini ada gambar grafiknya seperti ini. Buat kalian perhatikan. Di sini itu untuk x-nya kita misalkan pada persamaan ini kita misalkan dapat x-nya 400 dan dapat x-nya 400 dan y-nya juga 400. Kemudian kalau kita masukkan pas substitusi yang di sini, maka didapatkan y-nya 625 dan x-nya 250. Seperti itu. Nah, setelah kalian menyimak, pasti kalian akan mudah dalam mengisi LKPD. Maka dari itu kalian yang sudah selesai mengisi LKPD-nya, Ibu persilakan bagi perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pengisian LKPD-nya. Jadi tadi sambil Ibu jelaskan, kalian sambil mengisikan. Jadi untuk itu bagi yang sudah beres, Ibu persilakan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD kalian. Pada kelompok 1 dipersilakan kalau sudah beres. Ya. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Firda. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Firda dan teman-teman ya. Hasilnya sangat bagus sekali, dan berarti kalian mengerti sama apa yang Ibu sampaikan,
dan juga mungkin teman-teman kalian yang ingin bertanya atau Nah, bagi kalian yang ingin bertanya pada kelompok ini, dipersilakan. Nah, bagi kelompok yang sedang presentasi, nanti kalian sampaikan terkait pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Misalkan ada yang tidak bisa, nanti Ibu akan bantu jawab ya. Nah, dipersilakan. Ya, Isan, silakan bertanya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, Ibu rasa untuk presentasinya dicukupkan satu kelompok saja karena waktunya juga sudah tidak cukup. Pada pembahasan kali ini yaitu terkait program linear, Ibu cukupkan sampai di sini. Dan untuk melihat Ibu telah mengirimkan sebuah tugas individu pada WA group. Kalian bisa buka, pengumpulannya itu sekitar 1 minggu. Dikumpulkannya pada Google Classroom. Kalian bisa menguploadnya pada situ. Dan juga Ibu meminta kalian untuk meresum tulisan yang tadi Ibu sampaikan, yang kita bahas pada saat ini, dan juga dikumpulkan pada Google Classroom juga. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.